Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya dengan Desi Epianti. Saya adalah salah satu dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Bogor. Home base saya adalah Prodi Akuntansi S1. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Internasional. Pemaparan di bidang pendidikan dan pengajaran ini merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Akuntansi Keuangan Internasional merupakan mata kuliah dengan 3 SKS yang diberikan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan. Dalam pembelajarannya, rekan-rekan mahasiswa akan diberikan tugas maupun kuis baik sebelum ujian tengah semester maupun sebelum ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah akuntansi keuangan internasional yang mempelajari terkait dengan isu terkini dan perkembangan standar global dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini merupakan salah satu standar pelaporan akuntansi yang telah diakui dan digunakan secara internasional. Standarisasi ini dikeluarkan oleh salah satu organisasi akuntansi internasional bernama IASB. Tujuan utama IFRS adalah untuk menciptakan bahasa akuntansi umum dan kerangka kerja yang seragam dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu, informasi keuangan bisa dipahami dan dibandingkan secara lebih mudah oleh pemangku kepentingan global. Dengan diberikannya mata kuliah ini, diharapkan pencapaian mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan internasional, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep akuntansi yang terkait dengan rumusan masalah dan konsep akuntansi keuangan internasional. Yang kedua, diharapkan juga mahasiswa mampu untuk memahami dan menerapkan perkembangan akuntansi keuangan internasional terkini yang terkait dengan adanya evolusi perusahaan multinasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan, menganalisis, dan menilai serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis isu dan perkembangan terkini dalam menjelaskan bukti keragaman akuntansi dan permasalahan yang dihadapi serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis adanya harmonisasi dan konvergensi terhadap standar keuangan internasional. Pemberian materi ini didasarkan atas RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang telah disusun dengan total pemaparan sebanyak 10 bagian. Pembahasan pertama adalah mengenai perkembangan akuntansi keuangan internasional, yang kedua adalah keragaman akuntansi seluruh dunia, yang ketiga adalah konvergensi pelaporan keuangan internasional, yang keempat adalah International Financial Reporting Standard, yang kelima adalah akuntansi komparatif, dilanjutkan dengan transaksi mata uang asing dan hedging resiko nilai tukar mata uang asing. Yang ketujuh adalah translasi laporan keuangan mata uang asing. Yang kedelapan adalah perpajakan internasional, dan yang kesembilan adalah harga transfer internasional atau transfer pricing, dan yang kesepuluh adalah isu akuntansi strategis di perusahaan multinasional. Pemaparan materi yang terkait RPS ini diharapkan dapat menimbulkan transaksi dua arah antara mahasiswa dengan dosen, sehingga dapat diketahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi keuangan internasional. Sebagai pertemuan pertama hari ini, saya akan memaparkan mengenai subbab perkembangan akuntansi keuangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Epianti. Saya di sini untuk semester ini akan mengampu mata kuliah akuntansi keuangan internasional, di mana kita akan bertemu selama 1 semester ini 16 kali pertemuan, 14 kali mata kuliah, dan 2 adalah sebelum tes dan kurs. Untuk akuntansi keuangan internasional ini bertujuan ini untuk agar kalian bisa memahami mengenai bagaimana tentang konsep dari adanya akuntansi keuangan internasional yang berlaku di perusahaan-perusahaan multinasional. Terus yang kedua, nanti kalian bisa memahami dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja dari perusahaan dan bisa diukur mengenai kinerja keuangannya maupun juga dengan kinerja keuangan. Dengan kita mempelajari akuntansi keuangan internasional ini membantu untuk perusahaan yang nanti kita masuk ke dalam perusahaan tersebut bisa melakukan globalisasi perusahaan secara internasional dan berdiri di negara-negara lain. Apakah itu bisa berdiri di Jepang atau Malaysia atau di negara Eropa, di mana semua itu di dalam masing-masing negara itu akan memiliki aturan budaya dan sosial yang berbeda-beda seperti itu ya. Nanti materi yang satu
Yang kedua, keragaman akuntansi seluruh dunia. Yang ketiga adalah konvergensi pelaporan keuangan internasional. Materi keempat adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana IFRS merupakan standar laporan khusus untuk perusahaan yang terutama sudah publis dan multinasional. Yang kelima adalah akuntansi komparatif. Keenam, transaksi mata uang asing dan hedging risiko nilai tukar mata uang asing. Lalu yang ketujuh adalah translasi laporan keuangan mata uang asing. Yang kedelapan, perpajakan internasional. Yang materi kesembilan adalah harga transfer internasional atau transfer pricing. Dan materi terakhir adalah isu akuntansi strategis di perusahaan multinasional. Untuk sistem pembelajarannya, nanti pembelajaran akan dilakukan secara offline dengan tatap muka langsung di ruangan yang telah ditentukan. Untuk metode pembelajaran yang akan diterapkan, ini akan ada interaksi dua arah dan menganalisis materi yang dibahas setiap pertemuan, di mana nanti akan ada pembagian kelompok yang akan Ibu tentukan untuk mempresentasikan materi sesuai pembagiannya. Dan nanti di sesi ini kita akan berdiskusi dari pertanyaan yang ada dan menambahkan poin untuk mahasiswa yang aktif baik bertanya maupun menjawab pertanyaan. Lalu nanti Ibu juga akan memaparkan materi yang sama dengan mereview dan menambahkan materi yang dibahas. Dan yang ketiga akan ada kuis dan tugas sebelum UTS dan sebelum UAS. Lalu di sebelum UAS akan ditutup dengan kuis terakhir. Di pertemuan ke-15 kita akan melakukan cerdas cermat sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan materi pembahasan sesuai yang akan diujikan di dalam UAS. Untuk komponen penilaian studi itu totalnya adalah 100%, yang terdiri dari 5 bagian, kehadiran 10%, nilai kuis 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Syarat untuk ujian UAS, kehadiran adalah minimal 80%. Untuk karenanya, tolong diperhatikan kehadirannya, jangan di bawah dari 80%. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ke pemaparan materi yang pertama mengenai definisi dari akuntansi internasional atau keuangan internasional. Oke, materi pertama ini kita akan mempelajari tentang akuntansi internasional. Sebelum kita mempelajari akuntansi internasional itu apa, ya kita harus memahami dulu tentang pengertian dari akuntansi internasional. Jadi akuntansi internasional ini adalah cabang akuntansi yang menangani transaksi keuangan yang terjadi di antara organisasi yang beroperasi di banyak negara. Apakah perusahaan itu yang beroperasi di satu negara? Tidak. Semua negara. Hal ini mencakup pemahaman akan peraturan dan norma akuntansi yang berbeda di setiap negara dan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara beroperasi di pasar global. Jadi setiap kita memasuki dalam pasar itu memiliki aturan yang berbeda. Perpajakan itu berbeda. Misalnya di Indonesia perpajakannya cuma 11%, di negara lain ada yang 15% untuk PPN-nya. Tapi PPN satunya mungkin di Indonesia sesuai aturan 5, 10, 15, 25, di negara lain akan berbeda. Nah itu peraturan-peraturan itulah yang harus kita pahami karena akan menyangkut dengan kinerja dari perusahaan multinasional ini. Seperti itu ya. Lalu materi apa yang akan kita pelajari sebagai pembuka ini adalah mengenai satu, pertumbuhan dan penyebaran koperasi. Yang kedua adalah kompetisi global di masa nanti negara lain, merger dan akuisisi lintas batas, inovasi keuangan dan internasionalisasi pasar modal. Kita masuk materi pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Jadi kalau internasional berarti perdagangan luar negeri, bukan perdagangan dari lokal ya. Kalau Indonesia berarti lokal. Indonesia PTA sama PTB di dalam negeri. Tapi kalau sudah di luar negeri berarti kita perdagangan dengan luar negeri. Seperti contoh kalian transaksi misalnya membeli barang di luar negeri, itu jawabannya adalah impor. Terus kalau kita luar negeri berarti kita ekspor. Yang kedua adalah perdagangan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan dan berkembang dengan tingkat yang lebih cepat daripada perdagangan barang. Yang ketiga adalah kegiatan ekspor impor. Lalu mengenai kompetisi global. Kompetisi global ini adalah penentuan acuan terhadap pesaing internasional sebagai standar kinerja yang memadai.
Jadi pada saat kita udah masuk di dunia pasar global atau dunia internasional atau multinasional globalisasi, kita harus bisa memahami dan kita bisa juga menentukan dan mengetahui bagaimana pesaing kita di sana. Gitu. Jadi kalau kita di perusahaan Indonesia nanti kita akan masuk ke dalam pasar global di negara Jepang, kita harus tahu bagaimana pesaing kita di sana. Karena produk yang kita jual harus bisa masuk ke dalam pasar di sana. Nah, kalau memang pasar produk kita yang kita jual di sana itu adalah sama dengan negara yang mereka juga jual, itu harus kita mengetahui bagaimana mereka menentukan di dalam harga jualnya, terus dengan dengan metode dia pelayanannya, servisnya, terus dengan dia keamanan dari produk, itu harus kita bisa sesuaikan seperti itu. Jadi jangan hanya semata-mata kita masuk ke dalam dunia multinasional di sana globalisasi, didirikan perusahaan negara lain, tapi kita sendiri tidak bisa menentukan produk-produk yang kita mau jual itu seperti apa terhadap perusahaan kita di sana. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah ROE ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan, return on equity. Jadi adalah laba kinerja perusahaan di dalam perusahaan itu digunakan, bisa ada ROE, bisa juga ada menggunakan ROA. Lalu di sini ada yang ketiga, pentingnya adalah merger dan akuisisi, sinergi operasi atau skala ekonomi. Akuntansi memainkan peran yang penting dalam memegang konsolidasi karena angka kaya serikat akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Kenapa bisa bersifat mendasar? Karena pada saat kita menentukan kinerja dari perusahaan itu, yang kita lihat adalah rasio-rasio yang terjadi di dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan untuk perusahaan lokal yang belum go public atau belum multinasional atau belum IPO dengan perusahaan lokal yang biasa aja, itu laporan keuangannya akan berbeda. Gitu, karena mungkin kalau yang perusahaan yang mana yang perusahaan yang IPO itu kan mereka akan ada menggunakan standar dari IFRS yang mereka akan publish di bursa efek. Kalau sudah publish di bursa efek, laporan keuangan itu sudah bisa dipublish atau dikonsumsi oleh semua pihak, apakah itu mahasiswa untuk menilai bagaimana perbandingan komparatif perusahaan A, perusahaan B, terus apakah bisa juga perusahaan-perusahaan lain yang ingin melihat kinerja dari perusahaan yang mereka ingin investasi seperti itu. Jadi oleh karenanya harus ada keseragaman di dalam laporan keuangan. Jadi makanya di dalam penentuan di dalam aturan untuk pembukuan itu harus satu seragam. Makanya saya berlaku nama aturan IFRS. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang bertanya? Ya, silakan Firna. Bu, kalau pendirian perusahaan negara itu bisa dilakukan dengan cara apa aja sih? Pendirian perusahaan di negara lain itu bisa dilakukan dengan menggunakan apa tadi seperti sampaikan, bisa dengan merger atau akuisisi seperti itu ya. Jadi kita bisa tidak hanya langsung kita mendirikan perusahaan baru tiba-tiba, tapi kita juga bisa mengamati di sana perusahaan-perusahaan kira-kira kita bisa merger gitu. Terus nanti dari situ yang bisa kita akuisisi. Akuisisi itu perusahaan yang sudah apa? Bisa dijelaskan? Yang tahu mengenai akuisisi? Saya mau mencoba menjelaskan. Ya. Setahu saya, akuisisi itu adalah suatu transaksi ketika satu perusahaan membeli perusahaan lainnya, yang dimana terdapat proses penyerapan aset yang melibatkan modal, fasilitas, inventaris, dan bahkan stafnya juga Ibu. Dan perusahaan yang membeli ini bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menyerap aset dari perusahaan yang dibeli, kemudian mendapatkan akses terhadap pemegang saham dan data pelanggan perusahaan yang dibeli. Jadi akuisisi itu adalah kita mengambil semua dari perusahaan itu, apa itu dari asetnya, terus kesamaan di sana, di situ ya. Jadi kita benar-benar tinggal masuk ke perusahaan tersebut. Namun mungkin memang yang pada saat kita masuk ke dalam perusahaan itu ya kita harus ada membenahi untuk manajernya. Dan kita juga untuk melihat lagi produk-produk yang kita pasarkan seperti apa. Terus yang kedua ada yang mungkin mengenai merger? Saya izin Coba Eva. merger itu kayak transaksi yang menyebabkan dua identitas bisnis terpisah yang bergabung menjadi satu perusahaan baru. Salah satu alasan paling umum dilakukan merger adalah untuk menciptakan bisnis baru yang lebih kompetitif. Oke. Lagi mau pertanyaan? Ya.
ini kan konteksnya akuntansi internasional ya. Misalkan saya mau membangun perusahaan di negara lain gitu. Terus apakah saya perlu mencari tahu kondisi negara yang tersebut? Mencari tahu kondisi negara. Ya, jadi pada saat kita mau mendirikan suatu perusahaan, apakah itu di lokal atau perusahaan di negara, terutama di negara lain, kita harus tahu pertama kali mengenai budaya mereka seperti apa. Terus yang kedua paling penting adalah politiknya dia seperti apa. Terus yang ketiga itu juga kita harus memahami, kalau misalnya kenapa harus budaya, karena kan perilaku masyarakat yang akan membeli berbeda antara negara satu dengan negara lain. Terus yang menjadi kebutuhan pokoknya mereka juga akan berbeda. Apa yang kebutuhan kita sama kebutuhan mereka tidak akan sama. Terus kenapa politik yang penting? Karena kalau politik itu terjadi adalah kenyamanan dan kedamaian perusahaan itu berdiri. Tapi kalau misalnya politiknya itu di sana terjadinya seperti misalnya kondisi ada peperangan, ya, terus antara politik apa namanya itu, kalau misalnya kita kayak di sini tuh organisasi politik yang satu dengan organisasi politik yang lain terjadi bentrokan, itu tidak akan membuat situasi kondisinya kondusif. Nah, itulah yang akan dilihat oleh investor, apakah dia akan mau menginvestasikan dananya atau mendirikan perusahaan di negara tersebut atau tidak. Jadi dia dari seperti itu juga. Itu juga yang paling penting adalah tentang peraturan berlaku di negara tersebut. Contoh peraturan, misalnya tentang peraturan perpajakannya. Perpajakannya ini seperti apa? Apakah dia terlalu tinggi penerapannya? Nah, apakah lebih rendah? Kalau lebih rendah berarti menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena beban pajaknya lebih kecil. Otomatis dengan beban pajak lebih kecil akan mendapatkan omset pendapatan atau keuntungan lebih besar. Seperti itu. Karena apa yang kita bayar untuk mendapatkan suatu produk tidak akan lebih besar kalau misalnya kita dengan pajak yang kecil. Contoh, misalnya kayak kemarin kita pajaknya cuma 10%, ya kan? Terus kita bayarnya 1 juta, berarti kita hanya bayarnya 1.100.000. Tapi dengan pajak 11%, 1.110.000. Berarti lebih besar kita bayar, seperti itu. Nah, di situ kan juga akan mempengaruhi dari pendapatan yang kita hitung. Kalau kita bisa naikkan harga jual yang ada tinggi, nah itu juga kita harus lihat juga konsumtifnya masyarakat seperti apa, mereka akan kita membeli atau tidak, seperti itu. Ya, jadi semua itu pada saat kita mau mendirikan suatu perusahaan itu perhatikan itu budayanya, politiknya, terus peraturan yang berlaku di sana, terus juga bisa kurs mata uang yang berlaku di sana seperti apa. Jangan sampai kita sampai sana itu kurs mata uangnya dengan kurs mata uang punya kita itu agak beda jauh gitu ya. Contohnya misalnya dari dolar atau euro itu berapa belas ribu kan? Ditambah lagi kalau misalnya kita mau mendirikan perusahaan yang memang kursnya sudah tinggi, kita lihat juga tenaga kerja di sana dia ya kan? Investasi umumnya masuk ke negara-negara kita karena kenapa? Murah, harganya murah. Tapi sekali dari Indonesia baiknya pergi, ya kan? Karena apa? Mereka nggak lagi yang menggunakan budget. Karena mereka bisa menekan budget dan bisa meningkatkan nilai harganya tidak terlalu tinggi, tapi bisa menyerap ke pasarnya lebih banyak seperti itu. Jadi di sini ada merger dan akuisisi adalah sinergi operasi atau skala ekonomi. Jadi proses masuk ke dalam negara multinasional itu kita bisa melakukan secara merger atau akuisisi. Kedua, akuntansi memainkan peran yang penting dalam mega konsolidasi. Kenapa memegang peran yang penting? Karena sebelum kita melakukan merger atau kita melakukan akuisisi, kita akan menghitung secara detailnya keuntungan kita seperti apa, kerugian kita bagaimana, dan kapan kita bisa mendapatkan pendapatan itu kembali dari yang kita investasikan. Jadi memang benar-benar dibutuhkan laporan keuangan akuntansi ini secara detail. Makanya di sini kita perlu mengetahui dan perlu adanya penyeragaman laporan dari keuangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah menghitung secara detail rasio-rasionya, terutama biasanya dihitung kinerjanya, bisa dihitung tentang profitabilitasnya, likuiditasnya, terus ada lagi namanya solvabilitasnya, ya kan? Terus nanti kalau memang dia perusahaan dagang, dia turnovernya, perputarannya, aset itu kan penting di situ. Jadi memang menggambarkan bagaimana dari kinerja
perusahaan itu secara keuangan. Dan selain juga dari keuangan, kita juga melihat kinerja secara non keuangan. Nah, keuangannya apa? Apakah didukung oleh tenaga-tenaga marketing yang mumpuni, sales yang mumpuni, terus bagaimana dengan hubungan baik dengan misalnya pelanggannya atau vendornya gitu ya. Apa misalnya dia memang sudah melakukan penjualan di luar negeri, apakah hubungannya dengan vendor di luar negeri itu misalnya dengan perusahaan asing seperti apa. Nah itu juga penting. Jadi selain kita melihat dari kinerja keuangan, juga lihat dari kinerja non keuangan untuk menentukan apakah kita bisa melakukan merger atau akuisisi di perusahaan tersebut. Jadi keputusan itu secara detail, tidak hanya sebatas oh oke nih 2 kalinya keuntungannya bagus, ini bagus sama oke, tapi lihat juga jangan sampai kita menginvestasikan dana kita ternyata kita juga harus membutuhkan dana lagi yang lebih besar untuk membackup lagi yang lainnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai inovasi keuangan, deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal. Nah, di sini juga kita harus bisa mengendalikan modal yang kita keluarkan. Jangan sampai modal yang kita keluarkan itu tidak menghasilkan keuntungan atau pendapatan ya. Jadi maksudnya perusahaan kita merugi. Misalnya karena di sana terjadi tadi kita tidak menguasai tentang perpolitikan di sana, ternyata banyak yang kita keluarkan dana perizinan yang berubah-ubah, atau misalnya peraturan yang tidak kita kuasai di awal yang akhirnya memberatkan dari perusahaan tersebut. Nah itulah makanya benar-benar harus analisis di dalam negara tersebut dengan baik seperti itu. Karena jatuhnya keuangan internasional ini adalah mempelajari perusahaan global atau multinasional yang akan masuk ke negara lain. Terus perputaran naik turunnya harga. Jadi pada saat kita menentukan harga tidak boleh dalam sekolah itu naik turunnya dengan gampang, dengan mudah, ya kan? Dan harga itu ditentukan dari awal, misalnya mau ditentukan datanya berapa, terus kira lebih nanti kenaikannya di tahun berapa, makanya kita harus bisa memiliki prediksi apa yang akan terjadi di negara tersebut dalam 1 tahun ke depan. Nah itu dari mana informasi itu? Informasi itu kita dari informasi dari negara tersebut. Kita bisa lihat dari misalnya webnya negara-negara ini seperti apa gitu. Jangan sampai ternyata harga kita tentukan waduh tidak sesuai nih, kita berubah lagi. Itu kan membingungkan kita sebagai konsumen. Tiba-tiba bulan ini harganya 1.000, bulan depan harganya udah 10.000, terus bulan depan lagi turun lagi 5.000, nah, seperti itu ya. Kita harus ada namanya bottomnya seperti itu ya. Jadi untuk mengidentifikasi resiko yang mereka hadapi yang berasal dari kerentanan tersebut, memutuskan kita resiko mana yang perlu kita lindungi dan mengevaluasi hasil strategi manajemen resiko yang kita jalankan. Jadi resiko itu adalah misalnya resiko tentang lingkungannya, terus resiko tentang situasi yang terjadi di negara tersebut. Terus yang ketiga juga resiko tentang kurs dolar ya, kursnya. Biasanya dolar itu menjadi bottomnya kita untuk transaksi pembayaran transaksi luar negeri. Jangan sampai kurs dolar tiba-tiba naik, kita mau mengkater itu di angka misalnya cuma 15,5, ternyata terjadinya 16,5, udah kita kerugian 1.000 ya, 1.000, tapi dengan kita membeli bahan baku itu biasanya kita import bahan baku, biasanya itu kita bayar di muka atau down payment dulu, tapi down payment besar, biasanya 50%. Nah setelah itu baru ada pelunasan begitu barang masuk. Tapi dengan berbeda kurs kayak gitu, dalam seperti itu dengan kita bayar dana ya akan memberikan perusahaan. Nah itulah makanya butuh benar-benar seorang akuntansi yang menganalisis. Makanya mata kuliah diberikan kepada mahasiswa agar bisa nanti bekerja di perusahaan multinasional dan bisa menganalisis segala segi. Jadi tidak semata-mata kita mempelajari hanya sebatas teori saja, tapi kita jelas mengetahui bagaimana itu nanti terjadi di pada saat kita memang akan memasuki dalam dunia pasar global. Ya. Jadi kinerja itu punya macam-macam, ya. Dan bisa mengukur kinerja itu tidak hanya kita semata-mata hanya mengukur kinerja itu dari kinerja keuangan, tapi kita tidak menganalisis kenapa bisa terjadi kerugian. Kita lihat di belakangnya, pergerakan kursnya seperti apa sebelumnya. Terus situasi politik di negara itu seperti apa? Apakah kondusif atau tidak? Jadi ada faktor-faktor lainnya selain dari kinerja keuangan dalam laporan. Ya, jadi seperti itu kalau kita memahami, jadi panjang. Jadi jangan ini kenapa bisa terjadi kerugian? Oh, karena salesnya
proses pengadaan